Waspadalah, ini semua gara-gara Cina, PKI, dan Syiah. Goncang-ganjing dunia tercengang. Bangsa yang katanya superpower dan hebat dalam film-film heroik ternyata menyimpang sejarah buruk intoleransi, atau tepatnya adalah rasialisme akut. Bayangkan, bangsa yang katanya besar dan agung dan menjunjung tinggi HAM serta sangat berdemokrasi ternyata menyimpang bibit-bibit intoleransi yang sangat rasis. Bangsa kulit hitam masih menjadi kelas sampingan, dan ini sudah berlangsung lama. Maka apa yang terjadi saat ini di mana George Floyd adalah korban keberingasan itu? Banyak yang tidak menyangka dan bahkan shock berat. Bahkan yang dulu sangat membanggakan Amerika dan merendahkan bangsanya sendiri hanya karena propaganda Hollywood, kini tercengang habis. Baginya ini hanyalah mimpi yang tidak lama. Maka karena itulah kalimat penghibur yang sering diucapkan adalah everything is okay atau all is well. Kita telah tahu bagaimana imajinasi para pahlawan dunia ditampilkan dengan karya citra yang canggih. Bahkan kita pernah menyaksikan aksi penyelamatan bumi yang dilakukan Amerika lewat film Armageddon-nya. Dan bukan cuma itu, ada Robocop yang siap mengamankan kota-kota besar. Namun kini, kekacauan massal yang benar-benar terjadi di beberapa kota Amerika. Robocop tidak muncul, apalagi Superman, Batman, dan sebangsanya. Para pahlawan Amerika ini hanya jadi mainan anak-anak yang sesekali tidak sengaja terinjak dan jatuh ke comberan. Padahal semuanya itu membutuhkan biaya dalam menciptakan para pahlawan itu. Imajinasi memang bisa hebat, tapi realitas adalah keadaan yang harus dihadapi. Bagaimana semua para pahlawan Hollywood itu bisa menyelamatkan kemanusiaan dan keadilan? Boro-boro bisa menciptakan keadilan. Justru mainan model superhero ini malah pernah dikoleksi oleh salah satu koruptor di negeri ini. Jadi untuk apa memperjuangkan dan mempertahankan imajinasi yang realitanya rapuh? Sesungguhnya pemenang sejati pastilah kemanusiaan dan keadilan. Apapun agama dan model keyakinanmu, kemanusiaan dan keadilan adalah fondasi utama. Ketika manusia keluar dari koridor ini, ia pun mengalami benturan-benturan yang kalau tidak segera diperbaiki maka akan berada pada puncaknya, dan lalu terjadilah apa yang harus terjadi sesuai hukum alam, chaos. Meski para pejuang kemanusiaan dan keadilan itu gugur dalam usahanya, tapi bukan berarti kemanusiaan dan keadilan juga ikut gugur. Bolehlah George Floyd gugur, tapi justru ini memicu gelombang massa yang semakin deras secara otomatis. Bahkan karena digerakkan oleh operator konsultan politik seperti model di Indonesia yang sangat membenci Jokowi. Tapi memang terjadi secara refleks dan simultan karena pada dasarnya manusia itu fitrahnya berempati. Pernah dengar kisah cucunda Rasulullah Muhammad SAW di Padang Karbala? Bagaimana saat itu cucu Rasul yang sudah masyhur sebagai pemuda ahli surga karena keluar dari lisan Nabi sendiri. Hadis, justru umatnya malah tidak mendukung beliau melawan kezoliman. Tapi setelah beliau, Husain bin Ali gugur syahid dan kepalanya terpenggal. Nurani manusia tersobek-sobek penuh penyesalan. Inilah puncak kezaliman sepanjang sejarah di dunia. Maka karena itulah banyak yang terus mengenangnya dan menjadikannya sebagai fondasi dalam memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan atau melawan kezaliman. Bahkan founder Father Indonesia, Insinyur Soekarno sangat dalam pemahamannya mengenai kesyahidan Husain bin Ali. Beliau bahkan berkata bahwa Husain adalah panji berkibar yang terus melawan kezaliman dan arogansi dunia. Kurang lebih begitu. Bahkan dari kisah Husain bin Ali yang sering diperingati ini telah melahirkan revolusi Islam di Iran. Bukan cuma itu, negara-negara yang tertindas mulai melakukan perlawanan. Dan kini kita saksikan siapa dan negara mana yang paling konsisten membela dan memperjuangkan Palestina kalau bukan Iran pasca revolusi. Itulah kekuatan dari kemanusiaan dan keadilan yang tetap pada porosnya. Para pejuangnya tidak akan pernah mati, bahkan menggelorakan revolusi perlawanan kepada kezoliman dan kecongkakan seperti yang selama ini dilakukan Amerika dan sekutunya. Bahkan sekutunya justru kalang kabut dan lari memisahkan diri dari koalisi. Jadi jangan pernah meremehkan perjuangan kemanusiaan keadilan. Ini artinya segala bentuk kezoliman, mulai dari rasisme, rasialisme, intoleransi, arogansi,
penjajahan, dan kapitalistik busuk licik menguasai ekonomi akan tergerus dan musnah serta tidak akan pernah cocok dengan kehidupan sejati manusia. Janganlah hidup dalam pondasi kepalsuan, sejatilah menjadi manusia. Begitulah analisa apa yang terjadi di Amerika sana. Dan itu semua bisa terkait apa yang ada di Indonesia. Jadi setiap individu hanya butuh tempat di mana dia berdiri dan mendukung siapa. Apakah mendukung arogansi atau mendukung kemanusiaan, keadilan, atau kebenaran? Dan akhirnya saya pun menghayalkan Putin pun tertawa melihat apa yang dialami Trump dan sekutunya. Hahaha. Sementara Xi Jinping mesem-mesem saja. Lalu Iran dan Venezuela pun berkata, jangan aroganlah jadi negara superpower yang suka main embargo. Mari sama-sama membangun peradaban kemanusiaan yang adil dan beradab. Sementara di Indonesia ada yang teriak, Mr. Trump, George Floyd is not China but his PKI, Syiah, dan liberal. You know that? Dan para seniman mengekspresikan segala macam kedunguan Amerika. Salah satunya seperti pada kartun digambar pada artikel ini. Wah kakak. Begitulah kura-kura aki ukti.